Oke, selamat siang semuanya. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah statistik keterapan untuk pertemuan ke-9 ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terlebih dahulu mengenai pertemuan sebelumnya, mengenai mengenai hipotesis testing, tapi untuk proporsi sebelum nanti kita masuk ke yang pekan ini, yaitu mengenai hipotesis testing pada rata-rata dengan standar deviasi atau tidak dengan standar deviasi populasi. Lalu kemudian kita juga masuk ke hipotesis testing dari varians, kayak gitu. Nah, berkaitan dengan itu, langsung saja kita mungkin bahas ya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman sudah mengingat, kalau kita boleh flashback ke pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari mengenai prosedur dari hipotesis testing. Saya harap teman-teman semua sudah cukup memahami, karena kita pada dasarnya pembahasan pekan ini atau hari ini itu akan lebih banyak mereview prosedur hipotesis testing ini dalam setiap jenis uji yang kemudian tersedia. Proporsi, rata-rata tanpa standar deviasi populasi, dan juga nanti varian. Tapi prosedurnya sama. 8 prosedur ini yang kemudian akan kita terapkan pada pembahasan tadi. Nah, kenapa kemudian proporsi, rata-rata, dan variasi? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di di confidence interval maupun pada bab 6, karena ketiga parameter ini, ketiga estimasi ini, ketiga statistik ini, yang kemudian bisa menjadi indikator yang tepat dalam nilai parameter di populasi. Jadi kalau hitung-hitung rata-rata di sampel dan populasi itu mirip gitu. Kalau kita ngitung variasi mirip, kalau kita ngitung proporsi mirip. Maka ketiga hal ini juga yang kemudian kita coba lihat hipotesis testingnya, karena toh distribusinya akan sama seperti ada pada populasi gitu. Bentar, ada teman yang baru masuk. Nah, yang perlu kita pahami dalam semua pembahasan ini, kita akan bahas terlebih dahulu asumsi apa aja yang harus dipenuhi dalam hipotesis testing atau dalam pembahasan ini. Saya lupa rekam. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan melihat asumsi terlebih dahulu mengenai pengolahan data yang harus kita lakukan, kayak gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena tanpa asumsi-asumsi ini mungkin kita tidak bisa menggunakan prosedur yang kita punya dalam perhitungan yang kita lakukan. Nah, asumsi dalam pengujian proporsi ada apa aja sih? Yang pertama adalah pengamatan sampelnya harus simple random sampling. Ini dasar ya. Lalu yang kedua, kondisi untuk distribusi binomial itu harus terpenuhi. Di mana kondisi distribusi binomial ini ya syaratnya adalah ada jumlah fix test, ya kan? Jadi kayak ada jumlah berapa n-nya itu harus ada. Lalu yang kedua adalah harus ada 2 output aja, namanya juga binomial. Yang ketiga adalah NP dan NQ-nya harus lebih besar daripada 5. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui, distribusi kita ini binomial. Namun, kita menggunakan Z, yang itu sebenarnya untuk distribusi normal. Syarat penggunaan Z adalah jumlah sampelnya harus cukup banyak, di mana NP dikali NP itu lebih besar sama dengan 5, NQ lebih besar sama dengan 5. Kayak gitu. Nah, yang membedakan dalam semua tes yang kita lakukan hari ini itu kurang lebih adalah pada bagian kelima atau keenamnya, di mana kita akan melihat tes statistik apa yang kita gunakan. Kalau proporsi, kita akan pakai rumus Z. Kita pakai Z statistik, di mana pendekatannya adalah P hat dikurangi P dibagi sama akar PQN, ya kan? Gitu. Jadi ini pendekatan untuk proporsi. Lalu kalau kemudian nanti mean seperti apa, kalau kemudian untuk varian seperti apa, itu akan ada masing-masing. Kayak gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke proporsi terlebih dahulu, di mana Z sama dengan P hat dikurangi P dibagi sama akar PQN.
Di mana di situ berarti kita menghitung nilai Z dari proporsi yang kita punya. P hat adalah nilai sampel yang pengen kita uji. Misalnya sampelnya berapa. Kadang sudah diketahui, kadang juga enggak. Nah, nanti baru kita adjust apakah dia sama seperti P yang ada di populasi, yaitu P tanpa hat, P yang ini. Apakah P hat ini sama seperti P yang ada gitu. Dan kemudian di-adjust dengan standar deviasinya, yaitu akar P, Q dibagi N. Nah, itu untuk tes statistiknya. Sisanya, prosedur 1-8 ya sama semua, teman-teman. Jadi sebenarnya yang berbeda hanya di bab bagian 5 dan 6-nya aja. Cuman kemarin kita juga belum sempat kan membahas secara utuh terkait prosedurnya itu dari awal sampai akhir. Nah, kita juga akan coba ini dalam setiap contoh-contoh kasus yang ada, yaitu di proporsi, rata-rata, dan juga variasi nantinya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam confidence, seperti yang kemarin kita bahas, salah satu metode pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan confidence interval. Jadi, selain menggunakan t-test atau tes statistik, dan juga menggunakan, saya lupa ada satu lagi, p-value, kita juga bisa pakai confidence interval. Namun, ada satu masalah ketika kemudian kita menggunakan confidence interval pada proporsi. Kenapa? Karena dalam perhitungan confidence interval, kalau kita ingat di pertemuan 8, confidence interval ini, ini pertemuan 10 berarti ya, pertemuan 8, confidence interval ini rumusnya kan rumus margin of error dalam proporsi, itu ada yang masih ingat apa? Ada yang masih ingat? Rumus margin of error di proporsi? Yang ini bukan Pak, yang Z alpha bagi 2. Lalu Dikali sama? Ya, dikali akar dari P Q dibagi N. Ya. Kayak ya. Nah, dalam pendekatan sampel, dalam pendekatan confidence interval kemarin, kita kan taunya P sampelnya ya kan. Kita taunya P sampelnya misalnya 70, 0,70. Maka kita masukin 0,70-nya ke P, Q-nya 0,30. Permasalahannya yang kita ketahui kan sampel. Sedangkan kalau kita perhatikan di rumus tes statistik, P-nya ini kan P populasi. Yang dipakai di pembaginya pun populasi. Kayak gitu. Makanya kemudian hasilnya nanti bisa sedikit berbeda. Dan kalau kemudian kita pengen mengambil keputusan, lebih percayalah sama metode tradisional atau p-value. Dan kalau confidence interval sedikit berbeda, ya udah nggak apa-apa, wajar. Kenapa? Karena PQ yang dipakai yang sampel. Kalau menggunakan pendekatan pada pertemuan 8. Maka dia bilang di sini, kalau kemudian kita pengen mencoba untuk menggunakan confidence interval yang baik, pakailah PQ-nya tapi yang populasi. Itu. Ya, terutama di bagian yang ininya nih, perhitungan standar deviasinya. Yang tadi akar PQ dibagi N-nya itu, P-nya itu sama Q-nya itu harus adalah P sama Q dari populasi, bukan sampel. Sedangkan di pertemuan 8 kita membahas dalam bentuk sampel. Kayak gitu. Jadi makanya pendekatan confidence interval bisa sedikit berbeda dalam rumus proporsi. Nah, itu untuk soal. Kita coba kerjaan bareng-bareng aja. Jadi sekarang tuh banyak contoh soal aja. Mungkin nanti teman-teman silakan bantu saya jawab. Pertama, kita lihat dulu nih, soalnya adalah sebuah penelitian mengatakan bahwa 57 dari 104 wanita hamil dengan benar menebak jenis kelamin bayi mereka. Menggunakan data sampel ini untuk menguji klaim bahwa tingkat keberhasilan dugaan seperti itu tidak berbeda dari tingkat keberhasilan 50% dengan tebakan bersifat simple random sampling. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Yang pertama kita coba analisa adalah kira-kira di sini kita cek asumsinya dulu, simple random sampling nggak? Oh, udah disebutin sini ya, bersifat acak atau random. Maka kita bisa coba asumsikan ini simple random sampling. Kalau yang kedua, kira-kira dia binomial nggak? Taunya dia binomial atau enggak dari mana? Oke, tapi ada yang lebih tepat? Nyaris benar, tapi kalimat mana yang mengindikasikan bahwa ini binomial? Benar atau salah? Ya, benar. Jadi, di sini kan dia bilang 57 dari 104 benar menebak jenis kelamin. Jadi yang diuji malah benar atau enggaknya. Kayak gitu. Jadi berarti dia binomial. Kenapa? Karena ada jumlah N-nya yaitu 104. Lalu kemudian outputnya cuma ada 2. Yes or no. Benar atau salah. True or false. Ya kan? Maka di sini kita bisa katakan bahwa dia
binomial. Saya lurusin dulu. Lalu yang ketiga adalah NP dikali NQ-nya harus lebih besar daripada 5. Terpenuhi nggak? Terpenuhi, Pak. Terpenuhi ya. Tinggal nanti proporsinya dicari 57/104 sama sisanya dibagi 104. Dicari, coba lihat proporsinya lebih besar daripada 5 atau enggak kalau udah dikaliin N. Dan harusnya iya karena nominalnya N-nya cukup besar. Nah, oke. Kalau semua yang terpenuhi, sekarang bantu saya identifikasi apa original claim-nya. Apa yang mau kita tes di sini? Ada yang punya, dari soal ini kira-kira kalimat mana yang mengidentifikasikan klaim yang mau kita tes? Gimana? Nggak apa-apa, tebak-tebak aja. Itu kan ada berapa kalimat tuh? Bahwa tingkat keberhasilan tidak berbeda dari 50%, Pak. Oke, ya benar. Nah, kalau saya ubah itu, jadi kan intinya di sini adalah dugaan seperti itu tidak berbeda dari tingkat keberhasilan 50%. Ya kan? Kira-kira kalau diubah jadi persamaan matematis, notasinya jadi kayak gimana? Sama dengan, Pak. Gimana kalau ditulis secara lengkap? Ada 3 komponen, notasi hurufnya apa, sign-nya apa, tandanya apa, baru angkanya berapa. P sama dengan 0,5 atau 50%. Benar ya. Selanjutnya, hipotesis alternatifnya berarti apa? P tidak sama dengan 0,5. Oke. Nah, dari sini baru kemudian kita tentukan tahap ketiga. Kira-kira mana yang jadi hipotesis 0, mana yang hipotesis 1? Hipotesis 0-nya apa? Hipotesis 0-nya yang sama dengan P sama Berarti hipotesis 0 adalah P sama dengan 0,50. Ya. Hipotesis alternatifnya? Yang P tidak sama dengan 0,5. Ya, gitu ya. Jadi hipotesis 0-nya adalah ya tetap yang tahap 1. Kenapa? Karena di situ ada sama dengan, ya kan? Tahap 4, kira-kira berapa signifikan levelnya? Atau alfanya? 0,5, Pak. 0,05, ya kan? Tahap kelima, kita pakai apa? Yang kita uji di sini apa? Statistiknya apa? Terus pakai distribusi apa? Proporsi. Ya, kita menguji proporsi dengan pendekatan Z ya, gitu. Nah, selanjutnya, ketika kemudian kita sudah mengidentifikasi itu semua, baru kita pakai rumusnya. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Z sama dengan P hat dikurangin P dibagi sama akar PQN per N. Dan pertanyaannya adalah, berapa kira-kira nilai P hat-nya? Berapa P hat-nya? 57/104, Pak. Oke, 57/104 dikurangi 0,5. Oke, dibagi sama akar 0,5 dibagi 104. Oke. Kenapa kemudian 0,5 yang jadi P dan bukan 0,5 yang di P hat? Angka mana yang harus dipakai di P hat, mana yang dipakai di P? Kalau yang di P hat itu yang simple proportion, Pak. Jadi yang Okay. Nah, biar nggak bingung ketika teman-teman nanti menguji di hipotesis 0, ini kan ada 0,5. 0,5 ini adalah angka populasi, dan dia pasti yang ada di sebelah sini.
dan nanti berarti ada di bawahnya juga, dan seterusnya. Jadi kalau nanti ada 2 rata-rata, ada 2 variasi, ada 2 proporsi, mana yang kemudian ada di claim, ada di original claim yang mau dites. Saya bilangnya original claim yang mau dites. Karena kalau kemudian dia ada di original claim yang mau kita tes, ya berarti dia adalah si populasinya. Nah, baru nanti si sampel tadi, si kondisi khusus tadi, itu kita uji apakah dia sama seperti yang dites tadi apa enggak. Ya kan gitu juga, yang kita ketahui nilainya 0,5 itu. Apakah kemudian nilai p-hat yang mau kita tes itu sama dengan 0,5 atau enggak, kan intinya gitu. Maka di sini kita masukin angkanya, kita dapat angkanya 0,98. Kalau sekarang saya pakai pendekatan p-value, kira-kira berapa nilai p-value-nya? Atau berapa nilai p-value-nya? Dan jelasin ke saya gimana cara dapetinnya. Gimana? Sekarang kita lihat dulu nilai Z-nya 0,98 tuh Z-nya kira-kira berapa? Nilai probability-nya berapa dari Z 0,98? 0,8365. 0,8365, oke. Lalu kalau kemudian saya pengen nyari p-value-nya, berarti harus saya apain tuh dari 0,8365? Harus 1 dikurangi itu, Pak. Betul. Kenapa? Karena dia retail, ya kan? Karena dia retail, maka nilai itu kan dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan yang kita khawatirkan, area yang kita khawatirkan kan ya tutel sih sebenarnya gitu kan. Berarti kan dia di retail. Berarti yang kemungkinan bisa dia langgar adalah batas sebelah kanan, ya kan? Meskipun dia tutel. Nah, karena kemudian sebelah kanan ini yang kemudian mungkin bisa dilanggar, ya kita cari tahu ini areanya masuk area 5% terbesar nggak sih? Gitu. Atau 2,5% terbesar sih, kayak gitu. Maka untuk mengetahuinya itu kita bisa pakai satu, karena kita tahu dari kiri ke kanan, sedangkan yang pengen kita cari tahu adalah kanan ke kiri, maka kita tinggal 1 dikurangin sama yang dari kiri ke kanan tadi, itu 0,863. Tinggal kita kurangin, kita dapat selisihnya. Gitu. Dan karena dia tutel, yang tadi saya bilang, kan harusnya 2,5% ya kan, pembatasnya gitu. Maka biar apple to apple bisa dibandingin terhadap 5%, kita kali 2 nih hasil angkanya. Jadi kita dapat menjadi 0,3270. Jadi selisih area sebelah kanannya itu adalah 1 dikurangin 0,8365, maka nanti sisanya adalah 0,1635. Karena kemudian ini tutel, maka tadi batas sebelah kiri kanan itu kan 5%-nya itu kan, kalau kita mau bandingin sama 5%-nya, maka yang nggak adil kalau kemudian kita pakai satu angka aja gitu. Maka kita harus kalikan dia 2. Atau kalau mau sih 0,1635 ini kita bandingin sama 0,025. Kenapa? Karena sudah dibagi 2. Atau kalau nggak 0,05-nya dibagi 2, ya tetap 0,05 tapi dibandingin sama ini yang dikali 2. Jadi dia Mario pendekatannya adalah 0,1635 dikali 2 untuk tahu bahwa hasilnya adalah 0,3270, kita bandingin sama 0,05 sama alfanya. Gitu. Kalau kemudian saya tahu p-value-nya adalah 0,3270, kira-kira saya reject 0 atau enggak? Reject 0 atau enggak? Tidak, Pak. Enggak ya? Kenapa? Karena P-value-nya lebih besar. P-value-nya lebih besar. Ya, p-value-nya lebih besar daripada nilai alpha yang menjadi signifikan level kita. Jadi kalau kita setuju, karena kemudian 0,3270 ini lebih besar daripada signifikan level 0,05, maka gagal mereject null hypothesis. Sehingga kemudian nanti kita bisa katakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menjamin penolakan terhadap klaim bahwa perempuan menebak jenis kelamin bayinya dengan probabilitas tepat sebesar 50%. Ini mengikuti prosedur yang kemarin ya. Ini ya, masih ada nggak ya? Jadi karena kemudian dia
Kalau kita di tahap ke-8 ini buat ngambil kesimpulan, yang kita lakukan adalah kita lihat original claim-nya memiliki equality atau enggak. Tadi memiliki equality enggak original claim-nya? Tahap 0-nya, tahap 1-nya ada equality enggak? Ada. Ada ya, berarti yang hijau atasnya, yes. Lalu kemudian kita reject null atau enggak? Reject or not reject? Not reject. Berarti yang bawah ya. Berarti kita tidak memiliki cukup bukti untuk mengatakan adanya penolakan terhadap klaim bahwa perempuan menebak jenis kelamin bayinya dengan probabilitas tepat 50%. Jadi kita menolak bahwa ya intinya kita mengatakan bahwa tidak terdapat bukti untuk menolak statement dari si original claim ini bahwa keberhasilan dugaan perempuan terhadap jenis kelamin bayinya adalah 50%. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sebenarnya sulitnya di bab ini adalah ini butuh banyak latihan dengan menggunakan grafik gitu. Cuman untuk ngegambarin satu persatu grafiknya itu agak PR ya. Kalau saya dulu biasanya di papan tulis karena kan memang lebih mudah ya, dan sekarang mungkin ya kalau satu-satu dan ngasih angka satu-satu agak complicated, tapi saran saya coba teman-teman gambar ininya, grafiknya, posisinya di mana dan seterusnya. Atau itu kita jadiin tugas aja ya. Nanti saya minta contoh-contoh soal yang ada di pembahasan ini, teman-teman buat grafiknya, coba kasih saya titik-titik area di arsirnya, mana yang areanya tuh di mana sekarang, 0,3270 tuh bagian mana, 0,05 tuh batasnya sebelah mana, kenapa dia jadi fail to reject. Jadi kerjaan ini pula, tapi jawabannya kan udah ada. Saya cuma pengen lihat grafik, teman-teman baca grafiknya benar nggak sih dari distribusi normal yang Z itu. Nah gitu. Nanti deh saya officialkan jadi tugas di akhir sesi. Nah, proporsi p-hat tadi itu tidak semuanya diketahui. Ini yang perlu hati-hati. Kadang-kadang nanti kita akan membahas mengenai proporsi nih. Nanti ada rata-rata, ada variasi. Salah satu PR-nya adalah bagaimana kemudian, atau salah satu tantangannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mencari apa sebenarnya yang disuruh ngitung. Apakah itu P, apakah itu min, apakah itu variasi. Nah, kesannya kan kalau kita ngitung proporsi itu pasti ada persentase, pasti ada bobot, udah itu aja kuncinya kalau misalnya menghitung proporsi. Nah, itu kalau kemudian memang sudah dikasih tahu dari awal bobotnya berapa, proporsinya berapa. Masalahnya kadang-kadang proporsinya itu nggak diketahui. Kenapa? Karena kita harus hitung sendiri. Kayak misalnya kayak gini, 96 rumah tangga yang disurvei memiliki TV, sedangkan sisanya tidak dari berapa populasi misalnya. Akibatnya apa? Ya kita nggak tahu P-nya terlebih dahulu. Soal itu bisa aja tampak seperti soal bukan proporsi, misalnya rata-rata atau variasi, ya kan? Sehingga akibatnya apa? Ya kesannya kayak kita nggak lagi ngitung proporsi. Sehingga kita pakai rumus yang lain, padahal sebenarnya itu proporsi. Makanya harus hati-hati juga, kadang-kadang perhitungan proporsi itu nggak terkesan langsung kayak proporsi. Kenapa? Karena p-hat-nya mungkin kadang harus kita hitung dulu. Caranya gimana? X dibagi sama akar N. X dibagi sama N. Misalnya tadi 96 dibagi sama 96 tambah 54. Atau tadi misalnya di contoh soal kita ya kan 54 57 dibagi sama 104. Itu kan X, P-nya nggak langsung diketahui kan, tapi kita harus hitung dulu dengan cara X dibagi N. Gitu. Pendekatan ini sebenarnya mirip sekali dengan pendekatan dari binomial yang kemarin kita pelajari gitu. Ketika kemudian dia memenuhi syarat dalam perhitungan binomial, kita bisa menggunakan distribusi normal untuk mengidentifikasi area-area probabilitas dari sisi kiri maupun sisi kanannya. Seperti saat kemarin kita membahas mengenai misalnya lemparan koin ya, dari 100 kali lemparan koin, berapa sih probabilitas akan jatuh kepala akan muncul 10 kali misalnya. 10 kali itu kan berarti kalau tengahnya adalah 50 dari 100 kali lemparan, berarti dia ada di pojok kiri, berarti dia akan left tail. Kalau kita pengen tahu probabilitas berapa dapat 10 atau kurang, maka kita bisa cari dengan menggunakan rumus p-value. Kita cari aja p-value
dari distribusi normal 100 kali limpahan dadu. Begitu pula kalau rectal, ya kan? Jadi intinya kita nyari sisi ujung-ujungnya. Kalau teman-teman nyari left tail, berarti kita cukup nyari nilai Z-nya, nilai probabilitas dari tabel Z aja. Ya kan, kayak, oh ini probabilitas tabel Z berapa saya ambil. Oh itu adalah nilai left tail-nya, nilai p-value dari left tail. Kalau right tail, kayak yang tadi kita lakukan, kita hitung berapa nilai probabilitas dari Z, dari 0,98 kita dapat 0,8 sekian, kita kurangin 1 dikurangin angka tersebut. Baru itu adalah p-value dari right tail. Bagaimana kalau two tail? Ini tergantung. Kalau P head-nya lebih besar daripada P, maka ya kita dia akan ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena positif. Lebih besar daripada P. P-nya kan di tengah 0 secara Z ya kan. Maka kalau dia di sebelah kanan lebih besar, maka nilainya positif. Dan berarti dia akan ada di sebelah kanan. Kita hitung nilai selisih 1 dikurangin nilai si Z dari si P head tadi, lalu kemudian kita kali 2, karena dia two tail. Sebaliknya, kalau lebih kecil, kita hitung nilai prob Z-nya, tapi nggak usah dikurangin nilai prob Z tersebut, baru kita kali 2. Jadi kalau ini pendekatannya mirip kayak yang left tail, ini yang right tail, cuman dikali 2. Nah gitu. Kenapa? Karena yang kalau dia lebih besar daripada P, berarti ada di sebelah kanan. Kalau dia lebih kecil dari P, berarti dia ada di sebelah kiri. Dan kalau ada di sebelah kanan, berarti ya kita harus kurangin 1, dikurangin nilai Z-nya. Kalau di sebelah kiri, kita pakai Z-nya langsung. Cuman dua-duanya harus dikali 2. Kayak gitu. Jadi ini cuma untuk membantu teman-teman mengidentifikasi p-value-nya seperti apa. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Untuk yang proporsi? Atau masih bingung? Atau pusing banget? Oke, kalau nggak ada, langsung aja kita masuk ke yang rata-rata. Itu. Nah, pada pertemuan 10 ini sama teman-teman, sama persis dengan yang ada pada pertemuan 9, cuman sekarang kita coba pada rata-rata dengan standar deviasi populasi, rata-rata dengan non-standar deviasi populasi maupun dengan varians. Jadi, cara kerjanya kurang lebih akan sama. Nah, sekali lagi, ini adalah prosedur yang akan kita lakukan, yang akan kita ulang-ulang lagi, dan di tahapnya juga sama. Nah, makanya kemudian perlu teman-teman bantu atau teman-teman coba identifikasi dan tanamkan lah ya, karena ini prosedurnya akan sama seperti ini terus untuk pengujian hipotesis testing. Nah, tadi kita sudah menggunakan pengujian ini pada proporsi. Bagaimana kalau kemudian pakai rata-rata? Tinggal kita ganti rumusnya aja. Simple banget. Jadi kita tinggal ganti rumusnya aja, tapi mungkin ada beberapa asumsi yang berubah juga. Yang pertama adalah simple random sampling, sama. Yang kedua adalah nilai standar deviasi populasinya harus diketahui, karena kalau tidak diketahui kita nggak bisa pakai Z. Lalu kemudian yang ketiga adalah salah satu dari kedua kondisi tersebut terpenuhi, yaitu populasi terdistribusi normal atau N-nya lebih dari 30. Ini untuk menjamin bahwa distribusi populasi kita atau distribusi sampel kita itu memiliki distribusi normal. Kalau nggak normal, kenapa? Ya kita nggak bisa pakai Z, karena Z bentuknya distribusi normal. Kayak gitu. Nah, rumusnya gimana? Kalau tadi rumusnya P dikurangin P hat dikurangin P dibagi akar P, Q dibagi N, sekarang rumusnya ganti. Karena sekarang kita nggak pakai proporsi, tapi rata-rata. Maka untuk melakukan pengujiannya adalah, X bar dikurangin mu X, dibagi sama standar deviasi populasi dibagi akar N, kayak gitu. Jadi kita pengen mengetahui apakah nilai X bar itu ada dalam distribusinya mu atau enggak.
kayak gitu. Karena kalau nggak ada ya berarti dia berbeda dengan apa yang kita ingin uji, yaitu sebesar mu atau rata-rata populasi. Contohnya langsung aja kita masuk ke soal. Di sini ada data mengenai berat badan bobot pria, ya kan, di mana ini merupakan salah satu kekhawatiran dari Dewan Transportasi dan Keselamatan Nasional US mengenai mungkin saja berat badan definisi yang kemudian ada pada peraturan sudah tidak relevan itu. Dari sampel yang kemudian diambil dari N sebesar 40 dan X bar sebesar ditemukanlah rata-rata sebesar 172,55. Dari penelitian dari sumber lain diketahui bahwa standar deviasi populasinya adalah sebesar 26 lb. Gunakan hasil ini untuk menguji klaim bahwa pria memiliki berat badan lebih besar dari 166,3 yang merupakan bobot dalam rekomendasi Dewan Transportasi dan Keselamatan Nasional. Gunakan tingkat signifikansi 0,05 dan gunakan metode nilai P atau P-value. Kira-kira asumsinya terpenuhi nggak? Pertama, simple random sampling. Oke, let's assume it works lah ya gitu. Yang kedua, standar deviasi populasinya diketahui nggak? Diketahui. Oke, berapa nilainya? 26. Oke. Lalu yang ketiga, populasinya terdistribusi normal atau N-nya lebih dari 30 nggak? Lebih, Pak. Iya, Lebih, Pak. Pak. Lebih ya, karena 40. Oke. Kalau gitu sekarang hipotesis nolnya apa? Tahap nolnya, original claim-nya apa yang pengen kita uji di sini? Apa? Mu lebih besar daripada 166,3. P lebih besar daripada 166,3 ya. Kenapa? Karena nanti kita pengen menguji apakah berat rata-rata pria itu lebih besar dari 166,3. Kalimatnya itu yang ini ya, yang ini nih. Menguji klaim bahwa pria memiliki berat badan rata-rata lebih besar daripada 166,3. Jadi itu adalah klaim yang mau kita uji. Oke. Nah, hipotesis alternatifnya apa? Berat kurang dari sama dengan 166,3. Berat lebih kecil sama dengan 166,3. Notasinya gimana berarti? Mu lebih kecil sama dengan dari 166,3. Kita pakai mu sebagai notasi dalam kesempatan kali ini. Kenapa? Karena dia adalah rata-rata A, ya kan. Kalau proporsi kita pakai P. Maka tadi hipotesis alternatif dan hipotesis satunya jadi seperti ini. Tahap ketiga, kira-kira hipotesis nolnya apa, hipotesis satunya apa? Apa hipotesis nolnya? 0 yang tahap 1, Pak. Gimana nulisnya? Yang mu lebih besar dari 166,3. Ada yang punya tanggapan lain? Yang ya sama dengan Oke, sama dengan 166,3 gitu. Ya. Kalau hipotesis satunya apa? Ya, sama dengan Coba satu orang yang pengen bilang hipotesis nolnya apa, hipotesis satunya apa? Ada perbedaan pendapat nih. Gimana? Ada yang mau jawab? Hipotesis nolnya yang sama dengan 166,3. Oke. Hipotesis satunya itu yang tahap 1. Mu lebih besar dari 166,3. Oke. Ya, jadi di sini ada sedikit trivia. Semacam ditukar ya. Jadi original claim-nya dia itu tidak memiliki equality. Tidak memiliki sama dengan. Padahal seperti yang kita bahas kemarin, bahwa hipotesis 0 itu selalu harus ada sama dengannya. Maka yang tahap 2 lah yang kemudian kita jadikan sebagai hipotesis 0. Hipotesis satunya adalah yang tahap 1. Kenapa? Karena nggak ada sama dengannya. Kayak gitu. Jadi tahap 3 kita kemudian menukar posisinya. H0 adalah sama dengan 166,3 yang ditandai dengan yang tahap 2. Sedangkan
hipotesis satu adalah yang dari tahap 1, mu lebih besar daripada 166,3. Saya lupa nanya di soal sebelumnya. Di sini two tail, right tail, atau left tail? Right tail. Kenapa right tail? Karena H1-nya lebih besar lambangnya. Oke, gitu. Karena dia lebih besar, maka kita pasti menguji sisi kanan, ya kan? Kenapa sisi kanan ya? Karena sisi kanan kan positif. Nilai tengahnya kan 0 kalau di distribusi normal. Z-nya kan 0 di tengah. Kalau ke kanan berarti jadi positif, kalau ke kiri jadinya negatif. Begitu mu-nya lebih besar daripada 1,653 ya pasti gesernya ke kanan. Kayak gitu. Maka ya kita akan uji rate-nya, rate tail-nya, tail kanannya. Kayak gitu. Maka tadi alfanya berapa kalau kemudian di soal ini kira-kira alfanya berapa? 0,05. 0,05. Oke. Lalu kemudian di tahap kelima kita pakai tes apa nih dan distribusinya apa? Apa yang kita tes? Yang di hipotesis testing kan itu nilai apa? Statistik apa? Rata-rata atau mu. Dengan menggunakan distribusi. Distribusi apa kalau karakteristiknya seperti ini? Dihitung rata-rata, lalu kemudian standar deviasi populasinya diketahui. Normal. Hurufnya apa? Z. Z ya. Jadi kita melakukan hipotesis testing dan menggunakan Z statistik. Tunggu aja bentar ya. Sebentar ya teman-teman, kita nunggu aja dulu 2 menit.
Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita mengidentifikasi nilai Z dan juga nilai p-value-nya, setelah kita mengidentifikasi bahwa pendekatannya adalah Z dan juga rata-rata, maka kita tinggal pakai rumus Z dan rata-rata yang kemudian sudah kita lihat di beberapa slide sebelumnya, yaitu ini. Nilai X bar-nya kira-kira berapa? Ini cukup gampang ya, karena X bar-nya sudah ditulis dalam notasi di sini sebenarnya. Berapa X-nya? 172,55. Maka nilai mu-nya adalah sebesar berapa? Mu-nya berapa? 3,3. Nanti di contoh soal ada kemungkinan X bar yang ada tulis pakai X bar. Jadi diketahui dari sampel sekian ditemukan rata-rata sekian misalnya gitu. Sedangkan ujilah apakah dia sama dengan nilai rata-rata yang ada. Nah, yang ada di kalimat klaimnya itu adalah nilai rata-rata di populasi. Jadi kalau kita balik ke sini, nah 166,3 yang ada di tahap 1 dan tahap 2 ini adalah populasinya. Jangan sampai kebalik, malah 1663 dikurangin sama 172, sekian itu. Ini sering terjadi juga kadang-kadang di soal ujian, saya lihat ada yang salah mengidentifikasi mana yang jadi rata-rata populasi, mana yang jadi rata-rata sampel. Kayak gitu. Kenapa? Intinya yang ada di pengujian hipotesis tahap 0 dan tahap 1, kalau teman-teman sudah melakukannya dengan benar di tahap 1 dan tahap 2 ya, maka itu adalah rata-rata populasinya yang akan diuji. Itu. Ciri khasnya gimana? Dia ada di kalimat bahwa klaim bla 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 bla. Mengujilah bahwa bla bla bla. Nah, yang ada di kalimat bahwa bla 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 itu adalah klaimnya, dan angka yang muncul di situ itu adalah nilai populasi yang mau kita jadikan sebagai alat ukurnya. Sedangkan nilai rata-rata di soal diketahui yang lain itu adalah sampelnya. Biasanya kayak gitu. Standar deviasi populasinya berapa? 26. Oke, 26. Kalau kita hitung jadinya seperti ini. Nanti kita dapat Z-nya itu 1,52. 172,55 dikurangin 166,3 dibagi 26 dibagi akar 40. Kita dapat angkanya adalah 1,52. Kalau kemudian saya pakai pendekatan p-value, apa yang harus saya lakukan setelah saya dapat 1,52? Cari di tabel Z-score. Ya, makanya ini saya tanya lagi, right tail atau left tail? Right tail. Oke. Kalau gitu berarti kita harus cari di tabel Z-score dari angka 1,52. Berapa angkanya? Ada yang tahu? 0,9357. 0,9357. Oke. Setelah kita dapat angkanya, apa yang harus kita lakukan untuk mencari p-value-nya? Karena dia rektal, maka harus 1 dikurang. Oke. 1 dikurangin 0,9357. Hasilnya adalah 0643. Oke. Nah, kita dapat hasil p-value-nya adalah 0,0643. Sekarang, kira-kira signifikan atau enggak? Signifikan atau enggak? Enggak kayaknya, Pak. Kenapa? Karena lebih besar dari signifikansi levelnya. 0,05. Ya, benar sekali. Jadi dia tidak signifikan karena lebih besar daripada 0,05 yang ada di tahap 4 tadi. Kayak gitu. Maka kita gagal mereject null hypothesis. Kesimpulannya apa? Di tahap 8 ada yang bisa kasih saya kalimat? Ayo.
Saya bantu pakai ini deh. Sekarang hipotesis nolnya ada equality atau enggak? Tadi? Ada. Dari original claim-nya ada equality atau enggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kenapa? Karena di tahap 1 ini original claim-nya adalah dia lebih besar daripada 166,3. Tidak ada sign sama dengan di situ. Maka berarti dia pakai yang bawah. Terus reject nol atau enggak? Tidak, fail to reject. Fail to reject. Berarti kita pakai yang bawah. There is no sufficient sample evidence to support the claim that original claim. Kalau kita ubah berarti tidak terdapat cukup bukti untuk kemudian mendukung klaim bahwa berat laki-laki, bobot laki-laki itu lebih besar daripada 166,3. Bener kan? Kita fail to reject 0, kita gagal mengambil H1, ya berarti kita bilang kita gagal mendukung klaim bahwa hipotesis 1 benar. Kayak gitu. Maka di sini tidak terdapat cukup bukti untuk mengambil kesimpulan bahwa rata-rata populasi lebih besar daripada 166,3. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak apa, ditanyain aja. Daripada bingung nanti. Pak, itu yang di tahap 6 itu harusnya berdasarkan hipotesis 1, nggak sih? Bukan berdasarkan hipotesis 0. Apanya? Yang Berdasarkan apa? diketahui, berdasarkan hipotesis 0 diketahui bahwa kita menguji right tail. Itu harusnya bukannya berdasarkan hipotesis 1. Hipotesis 1. Betul-betul, saya perbaikin ya. Oke, thank you. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, bagaimana kalau kemudian saya pakai traditional method, bukan p-value? Apa yang saya lakukan? Dari sini deh, 152, apa yang saya lakukan? Kalau saya pakai traditional method. Ayo, apa? Bandingin dengan Z-score nih, Pak, 0,95. Oke, jadi saya lakukan apa? Saya lihat signifikan levelnya 0,05 ya kan. Berarti saya coba bandingkan apa di tabel Z. Saya lihat angka berapa? 0,95. Oke, kita lihat di body table Z-nya itu, di tabel Z itu yang 0,95. Itu angkanya adalah 1, dia ada di antara 1,64 dan 1,65. Itu kalau di bukunya Maria Fiorella ada bintang tuh di tengahnya. 1,645, Bro. Ya, 1,645. Cara ngebandinginnya gimana? Untuk ngambil kesimpulan di tahap 7-nya. Bandingin yang itu, Pak, 1,52 sama 1,645. Kita reject H0 jika di Jack Hanol ketika dia lebih kecil ya, lebih kecil. Reject H0 jika dia lebih Lebih besar. lebih besar. Kalau lebih kecil itu adalah yang p-value. Kalau p-value lebih kecil reject. Ya, kalau untuk yang T statistik, Z statistik ataupun chi-square statistik, kalau kita pakai traditional method, jika dia lebih besar secara absolut ya. Karena kadang kan minus gitu. Kalau minus kan lebih kecil dong, karena minusnya lebih dalam. Kita jadiin hilangin sign-nya. Kita lihat angkanya lebih besar atau enggak. Kalau dia lebih besar berarti kita reject 0. Kayak gitu. Jadi kalau angka ininya secara absolut lebih besar daripada angka ininya secara absolut, berarti dia reject 0. Kenapa bisa berbeda antara p-value dan juga T statistik ataupun Z statistik atau chi-square statistik? Karena p-value itu kan dari ujung ke ujung ya kan, dari ujung ke tengah dia. Jadi kalau 0, 0,1, 0,2 dia jalannya ke tengah. Nilai tengahnya nilai maksimum itu.
Tapi kalau kemudian T sama Z tengahnya tuh 0, dari 0 geser ke kiri ke kanan ya kan. Maka akhirnya kalau dia lebih besar berarti dia melewati area normal, masuk ke critical value. Sebaliknya, kalau alpha dia mulai dari critical region baru masuk ke area normal. Jadi kalau dia lebih besar berarti dia masuk ke critical ke area normal. Sedangkan kalau T sama Z ketika dia lewat batas baru dia masuk ke critical region, makanya kebalikan. Kayak gitu. Makanya di sini berarti kita reject atau fail to reject. Ini reject atau enggak kita? Kalau misalnya dia lebih kecil misalnya. Satu 1,52 sama 1,65 kira-kira reject atau enggak? Ayo. Fail to reject. Fail to reject, Pak. Nah, Karena lebih kecil. 1,52 lebih kecil dari 1,645. ya benar. Jadi karena 1,52 lebih kecil daripada 1,645 maka kita fail to reject. Kesimpulannya apa? Sama kayak kesimpulan yang ada pada tahap ke-8 sekarang. Jadi sama kesimpulannya. Lalu kalau kemudian pakai confidence interval, jadinya kayak gini. Kita ngitung confidence intervalnya, kita dapat areanya adalah 165,8 sampai 179,3. Ini area dari si sampel itu confidence intervalnya berapa. Maka kalau kita perhatikan 166,3 itu ada di area tersebut. Berarti secara nggak langsung distribusi antara 172 tadi sama 166 itu sama aja. Maka kita bisa katakan dia fail to reject. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Permisi Pak. Ya, silahkan. Itu 1,64 dapat dari mana ya Pak? 1,645 sih harusnya. Yang tadi saya bilang, yang temannya bilang juga, itu adalah nilai dari itu adalah nilai dari tahap 4 kita. Kita boleh kembali ke tahap 4 kita ini. Ya kan, level signifikansinya 0,05. Karena ini retail, ya kan, maka kemudian kita lihat aja nih 0,0 yang membatasi antara 0,05 kanan sama 90% sisanya, itu nilai berapa? Karena dia retail, berarti kan kita tinggal lihat aja nih, sisa areanya kan berapa dari kiri ke kanan? Oh, 95%, karena 5% yang kanan, ya kan. Kita cari nilainya di tabel Z, 95%, angkanya adalah 1,645. Lalu kita bandingkan Z yang udah kita hitung sama si 1,645, apakah dia fail to reject atau reject setelah itu. Gitu ya. Jadi 1,645 itu dari 4 alpha 5% tadi kita ubah jadi nilai Z. Dapat nggak? Atau masih bingung? Intinya dia kita dapatkan dari si alpha tadi yang memisahkan karena dia retail dan 5%, berarti kita mencari area 5% kanan ya kan, pembatas antara 5% kanan sama sisanya. Karena Z itu mulainya dari kiri ke kanan, kita kan bisa nyari 5%, karena nanti dapatnya malah 5% yang pertama doang. Maka kita harus cari 95% dari kiri sampai ke nilai 5% terakhir. Pembatasnya adalah area 95% di kiri sama 5% di kanan adalah 1,645. Jadi ketika Z-nya lebih besar daripada 1,645, dia masuk ke area 5% terbesar. Sebaliknya, ketika dia tidak lebih besar daripada 1,645, dia masih masuk ke area 95% yang mirip seperti sampel. Kayak gitu. Nangkap nggak? Iya nangkap. Terima kasih Pak. Sama. Ada lagi?
Hmm. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari apa namanya, hipotesis rata-rata ketika sampel populasinya tidak diketahui. Bentar, saya agak. Jadi kita masuk ke standar deviasi hipotesis ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, tapi sama masih rata-rata. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke tadi ya, menguji hipotesis pada rata-rata ketika standar deviasi sampel populasinya tidak diketahui. Caranya sama persis seperti populasi, lagi-lagi yang berbeda hanyalah di pengujian tes statistiknya aja. Dan sekarang mungkin kita juga berbeda dari distribusinya. Kita nggak pakai Z, tapi kita pakai P. Kenapa? Karena standar deviasi populasinya kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah sampel. Kayak gitu. Makanya di sini diasumsikan bahwa di tahap yang kedua nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, tapi sampel diketahui. Kayak gitu. Sisanya sama kayak yang tadi. Nah, contoh soalnya kayak gini. Sama juga kayak yang tadi, tapi sekarang nilainya standar deviasinya bukan sigma, tapi S. Kayak gitu. Jadi dari 40 orang ini diketahui standar deviasinya 266,33. Maka berapakah ujilah hipotesis bahwa memiliki berat rata-rata lebih besar daripada 166,3. Tahap 1, 2, 3 sama semua. Kecuali tahap 5. Dimana sekarang kita tidak lagi menggunakan Z statistik, tapi kita pakai T statistik. Kayak gitu. Cuman di sini dia ngasih tantangan baru nih. Sekarang cobalah pakai metode tradisional. Jadi dari awal nggak pakai p-value, tapi pakai traditional method. Tapi tahap 1 sampai 4 sama semua. Jadi ini literally sama kayak yang ada di pembahasan Z tadi. Kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu nilai tes statistik, baru kemudian di tahap selanjutnya kita coba hitung. Dengan rumus T sama dengan X bar dikurangin mu X bar dibagi S dibagi akar N. Nah, X barnya berapa? Sama kayak tadi. 172,55. Oke, dikurangin sama 66,3. Oke, dibagi bagi standar deviasinya berapa? Ini agak beda ya, agak ditambahin nih standar deviasinya, bukan 26 tapi 26,33. Ya kan? Jadi sini standar deviasinya 26,33 dibagi sama akar 40. Oke. Hasilnya adalah 1,501. Kenapa standar deviasinya digedein meskipun ini cuma contoh, ini menerapkan konsep yang kita bahas kemarin ya kan. Jarang-jarang standar deviasi sampel tuh agak dilebay-lebayin. Kenapa? Karena kita nggak mau overestimate terhadap standar deviasi dari populasi. Padahal dia cuma sampel, tapi kok bisa kecil. Maka ya dijadikan sedikit lebih besar nggak apa-apa. Nah, sekarang kita dapat T-nya 15,01. Coba pakai traditional method, berapa? Saya bandingkan 1,501 ini dibandingin sama apa? Ini idea.
Gimana? Kalau pakai traditional method, saya bandingkan apa sama apa di situ, teman-teman. Lihat nilai T yang di tabel T. Oke. Bentar. Apa nilai T di tabel T yang kemudian kita jadikan acuan? Degree of freedom sama areanya. Oke, kita lihat dulu degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya situ berapa? 39. Oke, 39 ya. N dikurangi 1, degree of freedom-nya adalah 39. Lalu kemudian, apa lagi? Oh, saya nggak bagian tabel T lagi. Betul nggak ya? Oh, ada nih, saya nyiapin tabelnya ini. Degree of freedom-nya, tapi saya nggak nyampe tabelnya, kurang ke bawah. 39. Lalu kemudian apa lagi yang saya liatin? Selain degree of freedom. Two-tail atau one-tail? One-tail, Pak. One-tail ya. Kenapa one-tail? Karena hipotesis satunya adalah lebih besar ya kan. Sehingga dia rectail. Rectail atau left tail itu one-tail. Sama aja kayak one-tail. Sedangkan two-tail itu berarti ada 2 ekor. Oke, berarti one-tail. Lalu kemudian apa lagi yang saya lihat? Selain one-tail, degree of freedom apa lagi? Tadi temannya udah nyebutin areanya ya kan? Areanya berapa yang kemudian kita lihat di sini? 0,05. Oke, berarti yang ini ya. Dari 0,05 deretannya sampai ke 39. Cuman setahu saya di situ ada nggak? 39 ada nggak? Nilainya berapa? 40 ada, Pak. Kalau 40 di situ berapa? 1,684. Oke. Ada 39. Ada 39. Oh, ada. Ada Wih, saya coba. 1,685. Ya. Iya ada ya berarti. Kayaknya sih ada sih seingat saya. Kalau di tabel bukunya Mario. Cuman memang setiap buku karena beda-beda juga teman-teman. Ada yang ini nih sampai nilai segini, lengkap-lengkapnya kayak gini. Karena ya sebenarnya semua nilai untuk semua degree of freedom ada. Cuman kan ini lebih ke kehematan dalam sisi menampilkan di bukunya aja itu. Makanya kemudian ada dipotong-potong. Bukan berarti nggak ada. Sebenarnya nilainya ada. Nah, di sini kebetulan Mario setahu saya. Jadi kalau teman-teman nyari di internet mungkin ada yang nggak ada yang ada gitu. Karena memang formatnya beda-beda sesuai dengan kebutuhan bukunya mau nampilin yang mana. Nah, di sini kita dapat 1,685. Nah, setelah saya dapat tuh nilai itu saya apain? Setelah saya tahu 1,685 adalah nilai apa namanya T yang kita cari dari critical value kita apain untuk mengambil kesimpulan di sini? Bandingin sama yang kita hitung. Itu yang 1,501. Oke. Jadi 1,501 itu kita bandingkan sama 1,685. Kalau dia lebih kecil berarti Fail to reject. kalau lebih besar baru reject ya kan. Kalau lebih kecil berarti dia fail to reject. Di sini dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Berarti fail to reject ya kan. Jadi caranya gitu ya, kita udah ngitung T. Kalau traditional method itu kita udah ngitung T, udah diemin nih. Kalau tadi kan kita menghitung p-value, ininya kita ubah jadi p-value. Kalau sekarang ini kita diemin. Sebaliknya alpha di tahap keempat tadi 0,05 ini kita ubah jadi nilai T juga. Karena gimana? Kalau di T berarti kalau di tabel T berarti kita perhatikan degree of freedom-nya berapa, areanya berapa,
Lalu kemudian kita juga lihat ya left tail atau one tail atau two tail. Kita cocokin sama tabelnya tuh one tail 0,05 di graph freedom 39. Oke, dapat nilainya 1,685. Kita panggil dia, kita bandingkan sama hasil hitung kita tadi. Itu. Kita dapat 1,501. Ini lebih besar atau lebih kecil? Oh, lebih kecil. Berarti gagal mereject, fail to reject. Sehingga kesimpulannya adalah sama kayak tadi ya kan, bahwa kita tidak menemukan cukup evidence untuk mendukung atau mengambil kesimpulan bahwa rata-rata populasi lebih besar daripada 166,3. Habis ini ada yang mau ditanyakan? Kalau sekarang saya pengen coba teman-teman ngeliat ya, kira-kira kalau kita ngeliat p-value, ini jarang banget sih kita ngeliat p-value dalam pengujian T. Kenapa? Karena p-value dalam pengujian T itu nggak tersedia banyak pilihannya. Kalau kita perhatikan di tabel tadi, ini kan p-value-nya cuma 0,05, 0,01, 0,025. Kalau saya pengen nyari p-value dari T sekian segini, berapa nih p-value ini? Nggak ada di sini. Gitu. Kita harus hitung sendiri pakai kalkulator atau pakai software statistik atau sejenisnya lah ya. Itu. Makanya jarang banget pakai p-value. Tapi kalau kita pengen tahu p-value, di sini kita coba bisa buat range. Misalnya apa? Dalam uji hipotesis left tail, ukuran sampel N-nya 12 dan statistik ujinya adalah minus 2,007, kira-kira p-value-nya nilainya berapa? Ada yang tahu? Nggak harus exactly, tapi mungkin bisa dibilang bisa lebih besar daripada ini, lebih kecil daripada ini. Kalau kemudian T-nya minus 2,007, kira-kira p-value-nya ada di mana? Ini yang saya tandain. 2,007 itu kan di antara 2,201 sama 1,796. Artinya apa? Alfanya dia itu berada di antara 0,025 sampai 0,05. Saya pakai one tail. Ya kan? Itu buat kalau nilainya 2,07. Minusnya kemana? Lupakan minusnya. Kenapa? Karena plus atau minus ini lebih bicara kalau ini adalah sisi area p-value sisi kanan. Kalau minus berarti area sisi kirinya. Tapi dia berada di antara 0,025 sampai 0,05. Karena p-value itu nggak pernah negatif. Area itu nggak pernah negatif, ya kan? Yang negatif itu apa? Z sama T-nya. Itu cuma menandakan kita tuh bicara left tail atau right tail. Di sini kita bicara left tail dengan nilai minus 2,007. Berarti range-nya dia di antara sini, kemungkinan besar dia adalah p-value-nya berada di antara 2,5% sampai 5% sebelah kiri. Kayak gitu. Signifikan atau enggak kalau saya pakai 5%? Ya signifikan. Kenapa? Karena dia lebih kecil daripada 5%, ya kan? Kalau kemudian right tail 1,22, kira-kira nilai p-value-nya berapa? Lebih dari 0,1, 0,010. Oke, lebih besar dari 0,10, ya kan? Kenapa? Karena 1,22 ada di sebelah sini nih, ya kan? Kalau ke kiri makin kecil, dia ke kanan, berarti dia lebih besar daripada 0,10. Terakhir, kalau p-value dari minus 3,456, Kurang dari 0,01, Pak. oke, ya, kurang dari 0,01. Kenapa 0,01? Karena di sini dia udah bilang two tail, ya kan? Karena dia two tail, lalu kemudian dia nilai T-nya adalah 3,1,06, lalu kemudian di graph freedom-nya 12 kurang 1,11. Kita tahu bahwa nilainya lebih kecil daripada, alfanya lebih kecil daripada 0,01. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke bagian terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke hipotesis testing untuk standar deviasi. Ini akan sedikit lebih unik. Kenapa? Karena distribusinya juga beda dengan Z dan juga T. Nanti kita akan lihat lah ya. Gitu. Cuman yang pengen saya tekankan di sini adalah asumsinya dulu. Kita mulai dari asumsi bahwa pengamatan sampel harus random sampling. Simple random sampling. Kedua, populasinya harus terdistribusi normal. Artinya apa? Populasi tersebut, seperti yang saya katakan kemarin, variansinya oke lah, tidak normal, tapi populasinya itu harus distribusi normal. Maksudnya apa? Nilai X-nya, nilai apa namanya? Ya X-nya lah ya, itu harus terdistribusi normal, karena kalau dia tidak terdistribusi normal, variansinya nggak akan terdistribusi seperti chi-square. Dan akibatnya apa ya? Kita salah prediksi pakai chi-square, tapi sebenarnya distribusi datanya nggak mirip kayak chi-square. Kayak gitu. Makanya di sini kita mencoba untuk memenuhi asumsi tersebut. Meskipun dalam contoh soal ini kita nggak akan banyak bicara mengenai asumsi tersebut, karena kita asumsikan sudah terdistribusi normal. Kalau nggak terdistribusi normal kan nggak bisa dipakai. Itu kan maksudnya. Terus ujiannya nggak bisa dikerjain, udah selesai itu. Soal ini tidak bisa dikerjakan karena asumsinya tidak terpenuhi ya. Selesai, ya kan. Makanya di sini sebenarnya kita nggak banyak diskusi mengenai itu, tapi secara praktis kita harus perhatikan asumsi tersebut. Oke. Oke, selanjutnya, nah tesnya mungkin agak sedikit berbeda juga. Chi-square rumusnya adalah n-1 dikali S kuadrat dibagi sama sigma kuadrat atau variance gitu. Kalau kemarin tadi kan kita menguji rata-rata sampel sama rata-rata populasi ya kan, itu dikurangin. Sekarang beda, standar deviasi atau variansinya sampel dibagi sama variansinya populasi. Jadi bukan dikurang tapi dibagi. Caranya kayak gitu. Nah, dari hasil ini nanti agak sedikit berbeda. Ini tadi ada semacam part reminder buat kita bahwa chi-square nggak bisa dilakukan pengujian ya ketika data kita tidak memiliki distribusi normal. Jadi data aslinya itu harus terdistribusi normal dulu, baru variansinya bisa pakai chi-square. Karena kalau dia tidak terdistribusi normal, chi-square-nya kemungkinan besar juga atau data variansinya tidak mengikuti distribusi seperti chi-square yang itu ya, ada puncak terus kemudian ada outlier atau ada tail panjang di sebelah kanan nilai positif itu ya, atau positif skew. Nah, bagaimana cara menggunakan tabelnya? Tabel chi-square sedikit berbeda. Kenapa? Yang kita bahas di pertemuan pas lagi di confidence interval, satu chi-square tidak memiliki nilai negatif. Nilai paling ujungnya adalah 0, lalu kemudian dia juga tidak simetris. Maka dan terakhir yang kita ketahui setelah kita baca tabelnya itu mulai dari kumulatif kanan, sedangkan ZT itu mulainya dari kumulatif kiri, maka sedikit berbeda kayak gitu. Sedangkan jadi gini teman-teman, kalau kita baca tabelnya, nilai probabilitas itu mulai dari kanan ke kiri, tapi nilai tabel chi-square-nya kayak T-nya, jadi areanya tuh 0% sampai 100% itu dari kanan ke kiri. Tapi nilai T-nya, nilai Z-nya, nilai chi-square-nya itu dari kiri ke kanan. 0 tuh di pojok kiri, lalu geser ke tengah-tengah. Gitu. Jadi nanti cara menentukan signifikan atau tidaknya, atau rincikan 0 atau enggak 0-nya juga nggak bisa sesimpel kayak kalau nilai ini lebih besar daripada ini, berarti reject. Nggak bisa kayak gitu. Nah, pasti nanti kalau misalnya right tail gimana, kalau left tail kayak gimana. Gitu. Nah, setelah kita menyadari bentuk grafisnya,
Baru kemudian kita juga harus menyadari bahwa critical value bisa ditemukan dengan terlebih dahulu menemukan baris yang sesuai dengan jumlah derajat kebebasan ya, degree of freedom yang sesuai. Mana degree of freedom adalah n-1. Setelah kita tentukan signifikansi alfanya berapa, degree of freedom-nya berapa, lalu kemudian kita coba cari di tabel tersebut itu sesuai dengan arahan dari kanan ke kiri tadi. Nah, yang tadi dibilang kalau misalnya 5% atau 0,05, kalau kita pengen cari batas kanan ya berarti kita cari 0,05 karena dia dari kanan ke kiri. Tapi kalau mau dari kiri kita malah hitungnya 0,95, yaitu batas antara 0,95 terbesar sama 5% terkecil. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia dari kanan ke kiri, sekali lagi dari kanan ke kiri. Maka kalau nyari kanan pakai 5%, kalau ke kiri kita nyarinya 95%. Kebalikan sama Z. Kalau kita nyari kiri kita pakai aja 5%. Kalau kita mau nyari kanan carilah 95%. Kayak gitu. Nah, chi-square juga sama. Ketika kemudian kita total juga sama. Ketika kita pengen nyari batas kiri sama kanannya, kita bagi signifikansinya, kita bagi 2 untuk ekor kiri sama kanan, lalu kita cari batasnya masing-masing, yaitu 0,025 sama 0,975. 0,025 buat batas kanan, karena dia mulai dari kanan. 0,975 dia batas kiri, karena dia mulai dari kanan. Kayak gitu. Nah, soalnya adalah di sini kita memiliki 37 berat uang ya, bla 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 bla. Kita mengetahui bahwa rata-ratanya dia adalah 2,49910 dengan standar deviasi 0,01648. Jika diketahui berat rata-ratanya adalah 2,5 gram itu. Hipotesa akan memverifikasi bahwa sampel tampaknya berasal dari populasi. Jadi udah tahu nih bahwa rata-ratanya itu mirip dan kayaknya bener deh. Tapi kita pengen uji standar deviasinya sama nggak sih? Kalau kita mengetahui bahwa standar deviasi populasi dari koin itu adalah 0,0230, sedangkan kita punya dari sampel kita adalah 0,01648. Nah, bagaimana cara melakukan pengujiannya? Kita di sini pakai 5%, significant level. Tahap 1, pengujian klaimnya apa? Apa yang diuji klaimnya di sini? Dan tahu tahap 1? Klaimnya mana? Yang mau kita tes? Standar deviasi kurang dari 0,023 gram. Oke, benar ya. Jadi standar klaimnya adalah itu. Lalu hipotesis nggak ketahuan ya adalah klaim alternatifnya berarti lawannya ya kan, lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan dari 0,023 kayak gitu. Tahap ketiga, hipotesis nolnya apa? Standar deviasi sama dengan 0,0236. Hipotesis alternatifnya? Standar deviasi kurang dari 0,0236. Oke. Sekarang alfanya, misalnya saya pakai 5% ya, tadi saya kasih tahu. Kemudian tahap 5, kira-kira ngitung apa? Pakai apa? Kita ngitung apa di sini? Hipotesis testing apa? Standar deviasi. Oke, standar deviasi variance menggunakan distribusi chi-square. Square atau chi-square. Oke. Rumusnya gimana? Rumusnya seperti ini ya. Sekarang N-nya berapa kalau di situ? 37, Pak. Oke, 37 ya. Lalu kemudian standar deviasi S-nya adalah 0,01648 dikuadratin. Standar deviasi populasinya adalah 0,230 kita kuadratin. Kita dapat hasilnya 18,483. Nah, pertanyaan saya di sini, kalau dari hipotesis 1 tadi, left tail, right tail? Left tail, Pak. Left tail ya. Oke, kita ada di left tail. Kita dapat nilainya 18,483. Dengan menggunakan pendekatan traditional method, angka ini saya bandingkan sama angka berapa? Ada yang punya ide? Atau caranya gimana deh? Kita ngeliat apa dulu nih? Apa? Kita lihat apa? Saya bandingin dia sama apa?
Kalau tadi di T, kalau di T tadi nilai ini dibandingkan sama 1,645 ya kan? 1,645 usulnya asalnya dari mana? Dari tabel T. Dari itu 0,95 Pak. 1,6 berapa tadi? Lupa saya. 95 ya. Yang T, saya Ya, lupa. ya, Wait, saya lihat lagi. Ya, 1,685 ya. Saya salah tadi itu yang Z. Di T tadi kan kita pakai traditional method juga ya kan. Kita bandingin sama yang ini ya kan, 1,685. 1,685 ini dari mana? Dari mana saya dapat 1,685 ini tadi? dari area 0,05 terus degree of freedom-nya 39 tuh. Oke, kalau itu berlaku pada hal yang sama di perhitungan chi-square kita, kira-kira apa yang saya cari? Berarti saya buka apa? Saya buka tabel ya kan? Saya lihat apa di tabel chi-square? Saya lihat apanya nih dari sini? Areanya, Pak. Oke, areanya berapa yang saya lihat? 0,95. Oke, kenapa 0,95? Karena left side. Ya, Jadi betul. Jadi 0,05 dikurang ya kan? 1 dikurangin 0,05. Kita dapat 0,95. Kenapa dikurang? Kan di sebelah kiri. Nah, ini kan dari kanan. Tabel chi-square itu dari kanan. Jadi maka yang kita cari adalah 1 dikurangin critical value-nya tadi. Itu yaitu sebesar 0,95. Setelah itu saya cari apa lagi? Selain ini saya butuh apa lagi? DF-nya. Oke, 36. DF-nya berapa? 36. Di sini kita nggak punya ya. Ada yang 40, ada yang 30. Pakai yang mana? Kita tahan dulu aja. Kita bisa pakai dua-duanya. Yang terpenting nilai kita berapa tadi? 18,483. Nah, sekarang kalau kita buat grafiknya, jadinya seperti ini. Kan ada grafik. Ini. 18,483 di sini, ya kan? Karena 0, karena gini, areanya mungkin dari kanan ke kiri, 0%, 2%, 10%, 50%, 100% sampai di kiri sini. Tapi hitungan chi-square itu mulai dari kiri, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 20, 25, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kalau kemudian kita dapat batasnya adalah, misalnya sih nilai benarnya adalah 23,269 ya. Atau di sini saya pakai yang 30 dulu deh, 18,493. Di sini 18,493. Nilai hasil hitung kita berapa? 18,483 ya kan? Posisinya 18,483 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 18,493? Kalau pakai 30 saya dapatnya ini. Kalau pakai 40 saya dapatnya ini. Angka hasil hitung kita lebih kecil daripada ini sama ini atau lebih besar? lebih kecil, Pak. Kalau lebih kecil, maka posisinya dia di kiri atau di kanan dari tabel ini. Kalau ini taruhlah 18,493 atau 26, sekian. Maka 18,483 yang kita hitung tadi itu posisinya di kiri atau di kanan? Di kiri. Di kiri, Pak. Kiri ya kan. Dan yang memisahkan antara area 95% terbesar dan 5% terkecil adalah si 18,493 ya kan. Kalau kita pakai yang 30 ya kan, 18,493, maka karena area dia masih di sisi kiri, berarti dia masih masuk 5% terkecil, sehingga kemudian kita bisa reject H0 ya kan, karena left tail dan dia masih lebih kecil daripada nilai critical value dari chi-square yang kita cari di table. Jadi di chi-square ini agak lebih complicated. Kalau left tail kita bandingkan antara nilai chi-square yang kita dapatkan dari table sama chi-square yang kita hitung. Kalau nilai chi-square yang kita hitung ini lebih kecil, lebih besar. Kalau left tail, kalau areanya lebih kecil sebelah kiri, maka kalau nilai chi-square hitungnya ini lebih kecil daripada chi-square yang kita dapat di table, maka kita reject H0. Kenapa? Karena left tail. Dan dia masih lebih kecil. Karena lebih kecil berarti kan dia ada di sisi kiri banget nih. Gitu. Sedangkan kalau right tail, kalau nilai hasil hitung kita lebih besar daripada nilai table yang kita dapatkan, baru kita reject. Jadi ada perbedaan rules.
Kenapa? Karena sekarang nolnya nggak di tengah, tapi nolnya di kiri. Maka kalau nilai 18,483 ini lebih kecil daripada 18,493, maka kita katakan dia masih di sebelah kiri, area pembatas antara area normal sama critical region, dan dia masuk ke critical region. Sebaliknya, kalau dia rectal dan di sebelah kanan, ya berarti apa namanya? Kita nge-reject nol jika dia masuk ke area tersebut. Bagaimana kalau tutel? Kalau tutel ya alfanya kita ulang dulu nih, bukan area 0,95 tapi 0,975. Sisi kirinya begitu 0,025. Tinggal nanti kita cari ini areanya lebih dekat ke kiri atau ke kanan, masuk ke area itu atau enggak. Kayak gitu. Kalau kemudian dia masuk ke area merah, critical region, reject nol. Kalau enggak masuk ke merah berarti fail to reject. Karena reject nol, maka kita bisa mengatakan bahwa apa? Terdapat cukup bukti untuk mendukung bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada 0,023. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Emang chi-square agak lebih trivia sih, lebih tricky lah kalau saya bilang gitu. Butuh latihan dan butuh belajar untuk mengidentifikasi area-area mana yang harus dihitung. Tapi so far ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kalau misalnya di tahap 6, itu dia nilainya di antara 18493 sama 26509. Itu nentuin reject atau enggaknya gimana Pak? Sorry, gimana? Kalau nilai yang kita hitung di tahap 6 itu antara 18493 sama 26509. Ya, kalau misalnya ada di area itu, coba buletinnya ke atas saja. Jadi 36 kita pakai 40. Cuman secara praktis di soal kami mungkin nggak akan ngelakuin kayak gitu sih. Jadi kita cuma akan ngetes mudah-mudahan degree freedom yang ada di table. Karena sebenarnya degree freedomnya kan ada. Cuman apa namanya, tabelnya aja nggak cukup gitu. Dan buat kami sih sebenarnya nanti pas lagi ujian bukan ngetes itunya sih. Karena itu kan lebih ke ketidakmampuan teknis komputer atau table atau cheating sheet yang kemudian tersedia gitu. Tapi kan itu tidak menguji skill kalian itu. Jadi sebenarnya mungkin nanti kami akan pakai degree of freedom yang ada di tabelnya 41 misalnya, degree of freedomnya kan 40 gitu. Jadi mudah-mudahan nggak terjadi hal seperti ini. Tapi kalaupun nanti terjadi, bulatkan aja ya ke atas atau ke yang paling dekat, bukan ke atas sih, ke yang paling dekat, misalnya 36 bulatnya ke 40, kayak aja yang 40 gitu. Dan buat saya sih kalau misalnya nanti seperti itu, selama kalian memang sudah ibaratnya benar mengidentifikasi oh dia lebih kecil daripada ini. Adapun soal makainya 40 atau 30 buat saya itu kayak ya udahlah, yang penting kalian tahu kenapa kalian reject dan nggak reject gitu. Meskipun nanti salah mengidentifikasinya nggak reject, tapi oh ini cuma salah baca kan emang degree of freedom table yang nggak tersedia, saya bisa benerin kayak gitu. Tapi saran saya buletin ke yang paling dekat aja. 36 buletin ke 40, 34 buletin ke bawah, ke 30. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ya mungkin itu buat tugasnya tadi. Nanti saya buat kolom tugas di ini kalian ya. Saya pengen coba kerjain ulang semua soal-soal yang kita latih di sini. Ada 3 paling nggak, ada 4 ya. Proporsi, rata-rata dengan populasi, rata-rata dengan sampel, sama terakhir nih variance. Kasih saya gambarnya. Jadi highlight itu di gambarnya, tapi proses tahap 1 sampai 8 ini silahkan disalin dari sini. Kalau kalian bahasakan ulang, terserah. Yang penting saya pengen tahu gambarnya ini jatuhnya di area mana, p-value-nya yang mana, maksudnya p-value itu area arsir mana gitu. Boleh pakai arsir, boleh kayak kalau saya biasanya nanti saya kasih garis ini adalah batasnya 0,05, 1,64 kalau di Z misalnya 1,645. Terus tadi area yang saya arsir ini area p-value saya gitu. Oh ini berarti rejekan 0 karena apa? Kalau dilihat dari Z pakai traditional method ini rejekan 0 nggak, kenapa? Karena ini 1,8
2, ini 1,645 batasnya misalnya. Jadi silakan dikerjakan ulang, tapi dibuat bentuk grafik tabelnya. Mungkin kalian bisa lihat di buku juga bagaimana mengilustrasikan tabelnya. Grafiknya ya, karena grafiknya ini membantu kalian sekali saat nanti mengerjakan soal ujian itu. Di sini kan kelihatannya gampang ya, karena selalu soal yang dikerjakan bersama itu terlihat gampang gitu. Apalagi kalau udah ngeliat jawabannya ya kan. Tapi saat ngerjain soal kan yang harus dilatih adalah bagaimana membaca peta soalnya gitu. Ini harus diapain, dan grafik akan sangat membantu kalian mengidentifikasi apa yang sebenarnya ditanyakan dan kesimpulannya apa. Jadi silakan dikerjakan 4 soal ini dengan bentuk grafiknya. Dikerjakan di kertas, di scan, atau di foto, yang penting kebaca sama saya, nanti di-upload di Google Classroom. Saya buat kolomnya. Terus nanti ada kuis juga buat pekan ini. Kemarin saya nggak kasih karena nanggung ya, baru prosedurnya aja, sedangkan kita belum nyoba proporsi sampel, belum proporsi rata-rata sama variansnya. Buat pekan ini saya akan aplikasikan itu langsung dalam pertanyaan mengenai proporsi, min sama varians kayak gitu. Jadi silakan, ada 2 tugas itu dikumpulkan. Kalau yang tugas dikumpulkan sebelum kelas aja, jadi paling lambat sebelum jam kelas pekan depan kayak gitu. Sedangkan buat yang kuis seperti biasa hari Minggu nanti saya close Minggu pagi. Saya bagikan, mudah-mudahan besok sudah bisa. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin itu buat hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa ditelah, dan jangan lupa untuk diulang lagi. Selamat sore semuanya. Selamat belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.